Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue ini. Nah, hari ini nih kita akan belajar tentang materi yang masih dalam lingkup tata letak, tetapi di part 2-nya, yaitu tentang penempatan unsur-unsur tata letak, atau yang lebih kita kenal dengan layout. Oke, kita langsung aja ke materinya ya. Layout, dasar desain grafis. Nah, ini kemarin materi yang sudah kita pelajari di tata letak itu ada dua, yaitu tentang unsur-unsur tata letak dan penempatan unsur-unsur tata letak atau yang kita kenal dengan layout. Coba deh kita perhatikan desain berikut ini. Ini adalah contoh bentuk dari pamflet yang biasanya diedarkan. Nah, di sini nih bisa kita lihat bentuk, warna, dan penempatan dari judul, headline-nya, dan keterangan yang ada di bawahnya. Itu ditata dengan baik, bukan? Nah, kita lihat dulu lagi gambar yang kedua. Bagaimana? Subscribe to carbon removal. Nah, ada foto, ada gambar, ada teks, ada tulisan-tulisan lainnya. Nah, itu semua harus ditata dengan sesuai, harus benar penempatannya. Itu ada hubungannya dengan layout. Sudah ada gambaran kan apa itu layout? Kita lihat ke materi lanjutannya ya. Jadi, layout adalah tata letak dari suatu elemen desain yang ditempatkan dalam sebuah bidang menggunakan sebuah media yang sebelumnya sudah dikonsep terlebih dahulu. Nah, layout itu adalah penataan elemen dasar desain dalam kaitannya dengan bidang untuk membentuk penataan yang lebih artistik. Nah, kalau tujuannya dari layout itu adalah untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi pengelolaan semua fasilitas produksi dan ruang kerja, sehingga proses produksi itu bisa berjalan dengan lancar. Efisiensi ini dapat dicapai dengan mengurangi biaya produksi dan transportasi di dalam sebuah pabrik. Jadi efisiensi itu benar-benar menghemat dari biaya produksi sehingga bisa meningkatkan produksi. Itu adalah prinsip dari ekonomi, yaitu dengan modal yang sekecil-kecilnya kita bisa menghasilkan hasil yang lebih besar. Lalu macamnya layout itu apa aja sih? Jadi layout itu dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan tujuannya, kegunaan atau fungsi layout, yaitu layout miniatur atau sketsa kecil, layout kasar, dan layout komprehensif. Itu dikatakan oleh Alan Swan tahun 1987. Seperti apa sih tahapan dari perancangan desain grafis dan 3 macam dari layout ini? Coba deh kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh beberapa layout yang digunakan untuk media cetak. Ini merupakan layout miniatur atau layout sketsa kecil. Memang bentuknya masih kecil dan masih reng-rengannya atau kita sebut dengan sketsa. Lalu macam layout yang kedua adalah layout sketsa atau layout. Nah, di sini nih akan saya jelaskan sedikit. Jadi layout kasar merupakan kelanjutan dari proses dari layout miniatur. Caranya yaitu layout miniatur yang terpilih dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan ukuran perbandingan yang proporsional. Misalnya 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, dan sebagainya. Nah, layout kasar ini bisa dikerjakan dengan cara manual dan komputer, dan ukurannya lebih besar dari layout miniatur. Proses layout kasar merupakan proses pencarian karya yang terpilih, baik melalui pemilihan warna, pemilihan huruf, dan pengaturan komposisi.
Nah, jenis layout yang ketiga ini adalah layout komprehensif. Nah, di layout komprehensif ini merupakan lanjutan dari layoutnya kasar. Dia itu layout kasar yang udah terpilih, lalu desain finalnya siap cetak sesuai dengan ukuran sesungguhnya atau ukuran perbandingan yang dianggap bisa mewakili dari ukuran sebenarnya. Nah, contoh dari layout komprehensif ini adalah sudah diletakkan warna dan elemen-elemen pendukungnya. Biasanya layout komprehensif ini sudah tidak dibuat menggunakan tangan atau manual, tapi sudah menggunakan aplikasi desain seperti itu. Lalu proses dari membuat layout itu sebenarnya seperti apa sih? Yang pertama kita harus cari inspirasi dulu, lalu kita membuat sketsa atau desainnya menggunakan manual, lalu kita pindahkan desain kita itu, kita isikan dengan beberapa elemen dengan menggunakan aplikasi desain tentunya, lalu kita diskusikan dengan pemesannya di desain itu, atau bisa juga dengan teman kita diskusikan bagaimana hasilnya, karena kita sebagai seorang desainer grafis pasti ada klien yang meminta kita untuk mendesain karya itu, jadi bukan untuk keinginan kita sendiri. Nah, jadi dari hasil kita sudah diskusi dengan teman kita, dengan klien kita, kemudian akan dihasilkan sebuah produk desain. Misalnya seperti ini adalah rangkaian unsur yang tertentu yang menjadi susunan yang menyenangkan dalam mencapai suatu tujuan. Ini adalah contoh tampilan layout dari sebuah website. Lalu di proses layout itu apa saja sih pertanyaan yang harus dijawab? Yang pertama, apakah hasilnya sesuai dengan maksud pembelajaran? Apakah hasil grafis yang dikerjakan tersebut asli atau hasil plagiat? Yang ketiga, apakah komposisi keseluruhan dikerjakan dengan baik? Yang keempat, apakah pilihan bentuk ilustrasi, jenis huruf, warna, dan bahan yang akan dicetak ada satu kesatuan? Yang kelima, apakah bahasa yang dipakai sudah dianggap bahasa informasi atau komunikasi? Yang keenam, apakah pekerjaan tersebut sudah diterima oleh klien dengan baik? Nah, itu dia, harus diingat kita punya klien yang minta desain itu. Lalu selanjutnya, aplikasi untuk desain grafis yang menggunakan PC yang sederhana, yaitu kita bisa menggunakan aplikasi Photoshop, Corel Draw, InDesign, Adobe Illustrator, dan sebagainya. Memang harus kita kuasai, tetapi kita juga bisa menggunakan handphone. Dan aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan dengan menggunakan handphone? Contohnya yaitu Photopea, Canva, PixArt, Pixel Lab, Photoshop, Express, Infinite, dan sebagainya. Lalu untuk tugasnya, yang pertama, siapkan kertas HVS atau buku gambar, pensil, dan penghapus. Buatlah logo usaha berupa roti bakar merek Brengos Bread yang menjual roti bakar dengan berbagai varian rasa yang dapat dinikmati di toko maupun dibawa pulang dengan menggunakan unsur-unsur tata letak. Nah, syaratnya nih, logo usaha ini dibuat menggunakan gambar secara manual dan belum diwarna, jadi hanya berupa sketsa saja ya. Nah, video selanjutnya itu yaitu tentang logo. Kita lihat video selanjutnya ya, jika ingin tahu lebih banyak dan lebih dalam tentang pembuatan logo dan tips and triknya. Sekian video dari saya, kita lanjut ke materi berikutnya. Jangan lupa klik subscribe channel saya. Dadah!